NU enggak kekurangan orang yang startup apa-apa itu namanya orang yang bisa kayak gitu. Iya. Ini harus seperti itu. Man, generasi kita nanti generasi logikanya kalah menang ini. Kalau kalah menang itu malah susah, Pak. Ya khawatir seperti anak saya tadi, adiknya ditobek atau diwantep. Wah, gimeng ini gak popo. Saya yakin anak-anak NU seperti sampean dan teman-teman bisa itu. Saya ndak bisa IT, kancamu sing iso IT akeh. Kan begitu. Kasihan generasi NU. Nanti khawatirnya NU depan ini sudah kalah menang, besok nanti kalah menang lagi. Nomor 2, ini yang kadang lucu. Jadi orang beragama itu tidak mengasingkan dia dari lingkungan. Saya punya contoh konkret itu. Sampean masih bisa menanyakan orang-orang yang ngaji di sarang itu, begini, bank itu haram. Pakai kitab fikih apapun, bank tetap haram. Iya. Riba masalahnya. Iya. Tapi orang ngambil bank, kalau terpaksa tidak apa-apa. Haram kok tidak apa-apa. Lah sebabnya kalau misalkan bank haram kita anut doktrin agama bank haram, orang tani sekarang bank kabeh, Pak. Lah nek wong tani gak bank, tidak bisa produksi. Nek wong sak Indonesia gak mangan sing tanggung jawab Itu kayak itu. Islam kanan kan seperti itu. Kita harus jihad ke Afghanistan. Kita harus jihad ke Palestina. Nek berangkat kono terus mati. Anak itu kan kayak mangan sopo. Saya ngomong penak. Lah saya nanggung. Rekoso itu. Ya. Saya ingat jadi kita dibiasa sebelum kita kenal dengan wasatiyah, sebelum kenal dengan Islam moderat, kita dididik untuk bagaimana kita tidak bersikap ekstrim tapi tetap mewarnai. Itu mungkin tradisi khas pesantren. Kampus juga. Cuman sementara ini kampus mari banyak tugasnya. Jadi itu tidak nambah. Banyak diterima sebagai tugas, bukan sebagai pendelegasian, bukan. Nah, kalau berbicara tentang pendidikan, Pak, kan sekarang di era pandemi COVID, jadi kan semua sekolah di SD sampai SMA sampai jenjang mahasiswa pendidikan tinggi kan semuanya daring ya. Dan secara tidak langsung tidak bertatap muka belajar langsung dengan gurunya. Nah, di lingkungan sekitar kan juga banyak dari anak-anak didik, anak-anak kecil gitu yang main wifi, main game di warung kopi-kopi wifi gitu. Iya, Pak. Nah, dalam menyikapi hal ini kan mereka secara tidak langsung kan moralitasnya sebagai seorang pelajar kan turun, Pak. Iya. Nah, jadi peran dari kader-kader NU ini seharusnya bagaimana untuk menyikapi hal ini? Begini, Pak. Ini rasanya kayak bencana nasional. Iya. Kita tarik ke bahasa kitab namanya umumul balwa. Umumul balwa itu cobaan yang bersama yang tidak bisa dihindari. Karena ini tidak bisa dihindari kalau kita masih konsisten dengan langkah kita menyiapkan mekanisme untuk pasca ini. Jadi ini tidak bisa dihindari ya. Kita bisa meminimalisir dampaknya. Orang kalau tidak bisa menghindari kan meminimalisir dampak. Iya. Nah, ini dampaknya supaya minim bagaimana? Itu. Tapi ya pakar pendidikan sendiri juga nyatanya tidak bisa, Pak. Apalagi kita-kita ya. Ini bukan alasan untuk membenarkan justifikasi ketidakmampuan, bukan. Ya. Saya itu punya anak. Main HP itu. Saya sama anak saya sekarang jadi pinter anak saya. Wong dia bisa game. Nyari kalau pulsanya habis nyari warung yang ada wifi-nya. HP itu orang tua HP-nya disita anak. Yang kedua, ketergantungan terhadap HP itu menjadi besar sekali. Itu kalau ketergantungan terhadap HP itu kira-kira enggak anak-anak atau orang tua ya hampir sama. Negara juga seperti itu, Pak. Waktu mau pemilihan menteri itu orang juga tergantung sama HP itu. Aku ditelepon presiden apa raya. Itu. Ini kita tidak bisa kelihatannya. Kita mengurangi kualitas
mengurangi ketergantungan tidak bisa. Tapi coba belum ada, Pak, yang membuat konten game yang menarik anak-anak yang berbau pendidikan. Sementara game yang diakses itu PUBG itu apa namanya itu? PUBG ya, PUBG sama satunya itu Pop Legend ya, terus Mortal Kombat apa itu. Anak saya itu, Pak, gara-gara lihat game jotos-jotosan itu kan diantem bener, ditekek bener gitu. Adiknya dipakai praktek gitu. Logikanya anak-anak jadi logika game. Logika game kan logika kalah menang. Itu yang susah kita ke depan. Kalau negara ini kira-kira generasi ke depan membangun dengan logika kalah menang, itu kan jadi logika politik, Pak. Saya mengorbankan berapa untuk menang. Saya mengorbankan berapa untuk menang, saya kalah berani tapi harus mendapat apa. Itu kan logika politik. Jadi keterlibatan saya itu karena menghindari kerugian atau karena mendapatkan sesuatu. Belum ada politik yang santun seperti misalkan dari pendidikan seperti ini. Wes aku kalah rapopo asal kancaku yo kalah kabeh. Harapannya itu ya kita misalkan untuk seperti ini dari generasi NU membuat game yang edukatif lah. Yang bisa bersaing. Tiwas gawe game nanti didol ora payu. Game yang bisa bersaing dengan PUBG. Orang lain aja bisa kok. NU enggak kekurangan orang yang startup apa-apa itu namanya orang yang bisa kayak gitu. Ini harus seperti itu. Man, generasi kita nanti generasi logikanya kalah menang ini. Kalau kalah menang itu malah susah, Pak. Ya khawatir seperti anak saya tadi, adiknya ditobek atau diwantep. Gaming ini gak apa-apa. Itu bahayanya begini, Pak. Kalau gitu enggak apa-apa ya. Ada game itu nama yang naik sepeda itu musuhan sama polisi. Polisi ditendang-tendang gitu. Siapapun ditendang. Jadi orang tunggal itu loh. Polisi ditendang. Game apa, Pak, namanya? GTA ya? GTA. Lah itu anak saya tajak naik sepeda gitu. Ono polisi depan. Tewedang. Lho kok nek tiba ora apa-apa, tiba tangi maneh. Bener-bener aneh kenapa kalau game kok cepat masuk ya? Tapi kalau pelajaran kok wangel. Iya, faktornya mungkin game menarik. Jadi mencari pelajaran yang menarik dan menghibur yang isinya itu tetap tradisi lokal atau sementara memang ndak payu. Tapi wong ndak payu itu bukan alasan untuk tidak melakukan. Bisa saja. Saya yakin anak-anak NU seperti sampean dan teman-teman bisa itu. Saya ndak bisa IT, kancamu sing iso IT akeh. Kan begitu. Kasihan generasi NU. Nanti khawatirnya NU depan ini sudah kalah menang, besok nanti kalah menang lagi. Ini terjerembab ke lubang yang sama kan susah. Iya, relasi bersama. Tapi tetap yang namanya game itu mesti ada masanya. Masanya gak payu, mesti gak bisa main, Pak. Kalah menang. Tapi itu kan cara berpikir naturalis. Artinya naturalis itu sesuatu nanti akan berkembang sendiri sesuai beredar sesuai masanya. Celakanya nalar berpikir naturalis meminimalkan peran individu. Itu sama wong Jawa lah, sama Jawa. Waya mati lah mati dhewe. Yo kawit mbiyen aku nate lapo wong urip entek sego lho kok sampe lapo. Kan itu seperti itu. Begitu Pak kira-kira. Itu kalau urusan yang pandemi untuk anak-anak ini jelas hari ini tertarik dengan game. Itu hanya contoh saja. Tapi besok kita membuat konten yang kira-kira sebagai ganti game atau game tapi yang berhubungan dengan NU atau dengan keseharian. Misalkan NU perang lawan Londo. Gamenya itu wah, misalkan game yang tembak-tembakan itu musuhnya itu disimbolisasi Londo. Yang anu itu Kiai NU kan malah sekti. Kiai NU sekti-sekti padahal dituthuk ya kelaranen ya. Ini kita belum. Padahal tinggal anu aja nih ya. Iya. Upama gitu tinggal ganti. Ini Londo. Kayak komputer gitu loh, programnya diganti ini. Ini belum kita. Padahal bisa ya. Mbak Pak akal sehat kok jadi macet lagi ngono ya. Gak ono duwike Pak. Iya, Pak. Tadi seputar dari pendidikan ya, Pak. Iya. Untuk isu-isu hari ini kan banyak sekali, Pak.
Jadi banyak peristiwa di berbagai daerah, khususnya di Indonesia, ada kerusuhan yang melibatkan antar suku. Nah, antar suku maupun ormas keagamaan. Seakan-akan membuat kader dari NU, Banser sendiri itu harus terjun atau tidak, Pak, untuk menyikapi itu? Pak, kerusuhan, konflik Iya. itu kalau diseret ke keagamaan, itu rasanya saya kok susah. Konflik itu akan selalu ada. Artinya apa? Perbedaan itu kan tidak menjadi pemicu permusuhan. Nyatanya misalkan orang Batak sama Jakarta gitu, beda tradisi ya beda, omongnya beda, karakter beda. Tapi di Jakarta ya bisa kerjasama. Si Toe jadi tukang ojek, si Toe jadi sopir bis, si Toe jadi kenai itu kan. Kan bisa. Jadi perbedaan itu bukan permusuhan. Perbedaan menjadi pemicu permusuhan itu ketika perbedaan tersebut itu tidak menemukan saluran yang tepat untuk dikelola menjadi sesuatu yang produktif. Itu. Kita tarik ke belakang saja. Sampai mau khilaf di tingkat tauhid, apa di tingkat ilmu fikih, apa di tingkat ideologi, misalkan di tingkat kepercayaan kepada Tuhan. Sekarang orang ngomong liberalisasi, misalkan, wah ini Islam liberal atau ini terlalu liberal. Ya Allah, kuno. Zaman dulu itu ada orang kelompok namanya Murji'ah. Murji'ah itu wah sangat bebasnya, Pak. Murji'ah itu bilang kayak gini, la yadurru ma'al imani maksiatun. Orang itu selama iman melakukan dosa apa saja fair. Bebas. Kurang enaknya apa jajal. Sampai hadisnya Kanjeng Nabi itu hal anatul ya kamu masuk surga wa in zana wa in saroko, biarpun berzina, biarpun mencuri, wa in zana wa in saroko 3 kali diulangi. Nah, sekarang ini perbedaan itu karena ditumpangi perkara lain. Kita tidak yakin kok misalkan perbedaan antara FPI dengan NU itu murni karena agama. Kalau itu murni karena agama dulu juga harus ada. Dulu harus ada itu artinya sebelum ada FPI itu perbedaan karena agama ya ada. Justru wong Islam harus musuhan dengan non-muslim, engkar-karan beda. Ini nyatanya enggak. Berarti asumsinya ada perkara lain. Cara Arab ngarani aridi. Perkara lain yang menjadikan kok perbedaan ini harus dikonflikkan. Jenengan buka sejarah Parlemen Indonesia dulu itu, DPR pertama kali, NU sama Muhammadiyah saling rukun, Pak. Tapi ketika NU sama Muhammadiyah rukun kan membahayakan negara. Akhirnya DPR dibuka dari NU atau dari Muhammadiyah terserah, tapi dikasih 3 saja. Itu wong NU mbek Muhammadiyah gak usah dikongkon tukaran kan wis tukaran dhewe. Sopo sing lungguh ning kursi 3 iku mau. Itu. Kenapa seperti itu? Lah sebabnya kalau misalkan wong Islam itu kuat menjadi kekuatan penyeimbang, juga berisiko. Tidak semua wong Islam itu paham bahwa negara kita itu negara demokrasi, negara Pancasila. Kita itu seringnya pokoknya kudu hukum Islam, Pak. Ada susahnya. Enggak paham bahwa Islam di sini itu kedudukannya sama dengan yang lain. Sementara yang ada kan tidak. Islam itu dijadikan kekuatan pemaksa. Itu yang susah. Dijadikan kekuatan pemaksa secara sosial. Padahal makhluk sosial itu juga berbeda-beda. Itu yang susah. Pemerintah pinter, Pak. Kayak peluang siji saja. Biar ini tukaran diri. Misalkan, Pak itulah waktu presiden. Enggak, sebelum presiden kan juga seperti itu, Pak. Pilihan bupati itu juga gandeng ini dan gandeng ini. Nanti yang satu kalau nganggur, kowe operasi kono, iku lho ono nggon maksiat. Operasi kan bisa aja. Itu kan bisa diuangkan. Konkret lah. Itu bisa diuangkan, sama saja. Artinya apa? Ini, kita warga NU, misalkan Banser mau gitu, pikiran saya Banser enggak usah lah main-main kayak gitu. Kecuali kalau sesuai dengan fungsi Bansernya. Fungsi Banser itu pengamanan enggak ada kelihatannya. Pengawalan toh aja, ngawal kiai. Ngawal muslimat. Pengamanan enggak ada. Pengamanan tugas polisi, Pak. Ya. TNI tugasnya penjagaan teritorial.
pengamanan masyarakat itu polisi. Polisi. Jadi banser ini kalau polisi minta tolong kita backup. Makanya kemarin misalkan banser tidak terlibat, saya alhamdulillah. Berarti banser masih hitoh NU ini. Wah, bayangkan kalau banser terlibat, Pak ya. Wah, emosi. Wong banser itu misalkan tawuran itu belum well skilled. Untuk tawur gitu, silat gitu belum well skilled, belum skillnya belum pesilat bener, baru menang semangat. Kon jotosan babak benjut sapa sing anu. Lah pimpinane karek ngongkon, lah bansere. Itu untuk belum well skilled dia. Bayangan saya banser ya sesuai hitohnya. Saya ini penjagaan, misalkan pengamanan di pengamanan pengajian, itu saja enak. Kalau anu terus penjagaan, pengamanan pengajian, sowan kiai. Sebab kadang ada banser yang nggak tahu kiainya itu juga. Loh, dulu itu pernah kasus. Bukan nggak tahu kiainya. Ning Ansor Tuban zaman Gus Safik saya masih jadi ketua 3 atau ketua 4 itu. Aku ki banser ora ansor. Lah maksudmu ki piye? Aku ki banser ora ansor padahal banser itu kan anak buahnya ansor ya. Aku ki banser ora ansor. Wah, ini lebih hebat ketimbang ansor. Ya Allah, itu bisa ditanyakan di teman-teman Tuban dulu. Alhamdulillah. Tapi sekarang di era pandemi banser jarang kelihatan. Iya, banser itu bangkit kalau diciptakan guru-guru. Gara-gara Ini belum ada yang diciptakan guru-guru. Sebabnya kasihan tuh Pak banser itu. Ya Allah, sampean lihat di desa gini, jaga pengajian sampai malam. Anaknya gitu dapat rokok sak bungkus sama dijak mangan wae. Sementara tenaga pengamanan profesional itu disangoni. Polisi datang kan kadang disangoni. Banser cukup rokok sak bungkus wae. Ya Allah ya. Alhamdulillah Indonesia diselamatkan oleh banser ini. Kalau mentalnya polisi semua bongkok Indonesia. Tapi ya jangan bacanya dibalik. Oh banser tiga bujuk-bujukan. Kalau yang itu off the record. Di media juga pernah viral, Pak. Nah, dari kalangan artis itu mengatakan bahwa NU dan Muhammadiyah itu hanya elitis atau hanya ikut-ikutan dari kiainya saja gitu. Iya, Pak. Nah, kan untuk itu kan apa ya, membuat dari NU sendiri kan harus membantah kan, kita harus khidmat pada kiai-kiai kita sendiri gitu. Nah, untuk itu bagaimana? Sederhana, Pak. Mau dikatakan elitis mau tidak itu persepsional. Iya. Pesantren dulu pernah mendapat kritikan bahwa pesantren itu patronase kuat sekali. Santri sebagai klien, kiai sebagai patron. Patronase kuat sekali di pesantren. Sehingga kiai dianggap satu-satunya. Tapi ketika patronase kuat, itu tujuan pesantren malah berhasil. Kiai itu galak mendidik santrinya malah berhasil. Kiai ora galak, kiai ini ora berhasil, santri ini goblok kabeh. Masalahnya kan bukan di situ saja nih. Bahwa NU elitis. Elitis ndak apa-apa asal tujuannya NU, nilai-nilai yang diperjuangkan NU itu bisa dicapai bersama. Itu. NU elitis, mau paternalistik, mau apa, terserah. Yang penting nilai yang diperjuangkan NU itu bersama. Pesantren dulu pernah dikritik seperti itu. Wah, pesantren ini pola hubungan paternalistik. Santri seperti dihisap. Tapi kalau itu menjadikan pesantren lebih hebat, apa salahnya? Ada pesantren yang gagap. Pola paternalistik dihilangkan, diganti dengan sistem lain. Justru malah mandul. Sing eman siapa kalau gitu? Kan pesantrennya. Makanya pesantren sekarang misalkan pengen gaya pesantren menggunakan sistem pendidikan modern. Lah, ini susahnya seperti ini, Pak. Pada tingkat nalar. Wong mondok itu tujuannya golek ilmu agama. Dibagi dua, ya ilmu agama, ya ilmu umum. Kalau itu berhasil semuanya, alhamdulillah. Tapi susah untuk berhasil semuanya. Karena susah berhasil semuanya, akhirnya produknya ini kan seperti produk gadu-gadu. Ya iso rasa es campur, iso rasa kopi. Nanti iso kopi rasa es campur. Apa? Keberhasilan itu mesti harus fokus, Pak. Itu susahnya, mixing kurikulum di pesantren itu.
kelihatannya ndak ada apa ya, ndak ada pengaruhnya keluar. Nanti pengaruhnya keluar besar sekali Pak secara sosial. Ketika santri misalkan 1 santri tidak berhasil tidak apa-apa. 100 santri tidak berhasil. Kan bisa menjadi patologi sosial. Terus lapo? Wah, mepet calon apa gitu. Makanya konkret saja. Artinya konkret itu begini, pesantren itu Mbarno itu Iya. habitus asal, tradisi Tradisi. asal itu tetap dipertahankan. Menerima modernisasi atau sistem pendidikan modern ini untuk menguatkan yang asal, bukan untuk menjadi saingan yang asal. Sementara ini kita terima sebagai saingan yang asal. Dan pesantren gagap. Karena kalau mendirikan sekolah modern misalkan dapat bantuan.